Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua, sehingga Allah telah memberikan kita izin untuk dapat hadir mengikuti mata perkuliahan Hadis Ahkam Muamalah. Salawat beriringkan salam, tak lupa kita sembunyikan keribaan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya telah menuntun arah umat dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan sampai dengan ilmu pengetahuan yang sampai saat ini kita rasakan pula. Baik, kami dari kelompok 11 ingin memaparkan materi kami tentang hadis mudharabah. Terlebih dahulu penghormatan kami kepada Ibu Desi Asnita selaku dosen mata kuliah Hadis Ahkam Muamalah dan serta teman-teman yang kami banggakan yang telah hadir di dalam mata perkuliahan ini. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu mudharabah. Kami dari kelompok 11 beranggotakan 4 orang, saya Reza Setiawan, Fauzan Rahmat Sofyan Siregar, dan Muhammad Zayanur. Mudharabah dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha atau mudarib dan pihak memiliki modal atau sahibul mal. Akad mudharabah dibagi menjadi dua bagian jika dilihat dari segi transaksi, yaitu satu, mudharabah mutlaqah, yakni usaha yang diajukan oleh mudarib kepada sahibul mal. Dalam akad ini, pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usaha. Nantinya pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan. Yang kedua, mudharabah muqayyadah, yakni usaha ditentukan oleh pemberi modal atau sahibul mal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan atau mudarib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Saya akan menjelaskan tentang ketentuan mudharabah. Ketentuan mudharabah itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan atau mu'allaq dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Yang ketiga, tidak ada ganti rugi dalam mudharabah, karena akad ini pada dasarnya akad bersifat amanah, kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Dan yang terakhir adalah jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah jika tidak terselesaikan melalui musyawarah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rahmat Sofyan Siregar. Dasar hukum mudharabah ialah dasar hukum pembiayaan yang seperti kita ketahui yang ada di surat Al-Mujamah ayat 10. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rukun mudharabah. Rukun mudharabah penting untuk diketahui dan dilaksanakan, karena jika salah satu rukun saja tidak terpenuhi, maka dapat menyebabkan akad ini tidak sah. Berikut rukun mudharabah beserta kriteria pelaksanaannya. Yang pertama, terdapat pemilik dan pengelola modal. Ada dua pihak, yakni pemilik modal yang disebut sahibul mal dan pengelola mudarib, yang harus memenuhi kriteria cakap hukum, yakni sebagai berikut. 1. Sudah dewasa atau berusia di atas 18 tahun. Yang kedua, tidak gila atau hilang ingatan. Yang ketiga, tidak dalam pengampuan. Yang keempat, tidak dilarang oleh undang-undang.
Rukun mudharabah yang satu ini penting untuk dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak cakap hukum, maka perjanjian mudharabah dapat dibatalkan. Yang kedua, ada ijab kabul. Kedua belah pihak melakukan ijab kabul untuk menunjukkan kehendak dalam menggandakan kontrak. Syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua belah pihak harus secara eksplisit menyebutkan tujuan kontrak atau akad. Yang kedua, penerimaan dan penawaran modal dilakukan bersamaan dengan pembuatan kontrak. Yang ketiga, akad dituangkan dalam bentuk tertulis, korespondensi atau cara-cara modern lainnya. Selanjutnya, rukun mudharabah yang ketiga, adanya modal. Modal sebagai rukun mudharabah harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yakni diketahui jenis dan jumlahnya oleh kedua belah pihak. Modal berbentuk uang atau barang yang dapat ditakar nilainya. Modal tidak dalam bentuk piutang, mudharib. Saat modal diserahkan, mudharib menerimanya secara langsung. Yang keempat, rukun mudharabah ada proyek atau usaha. Dan yang kelima, ada keuntungan. Keuntungan adalah sejumlah harta kelebihan hasil usaha dibanding modal yang dikeluarkan. Syarat keuntungan dalam rukun mudharabah adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak. Yang kedua, jumlah keuntungan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Dan persentase keuntungan harus dituangkan dalam kontrak secara tegas. Misalnya, melalui klausula bahwa sahibul mal mendapat sebagian sepertiga dari total keuntungan, sedangkan mudharib mendapatkan 2/3-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan hadis tentang mudharabah. An Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu dafa'a illa yahudi khaira nahlu khaira wa ardaha ala an ya'tamiluha min amwalihim wa li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sataru samariha. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW bahwa ia Rasulullah SAW menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaybar kebun kurma dan ladang daerah Khaybar dengan perjanjian agar mereka menggarapnya dengan biaya mereka sendiri, dan Rasulullah SAW mendapatkan separuh dari hasil panennya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan dari kelompok kami. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.